Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang menjaga dan memelihara kehidupan kami dalam satu hari ini. Pada malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025 Kamis 11 September 2025 dari Yakobus pasal 2 ayatnya 14 hingga 26. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita melihat orang atau keluarga kita atau saudara kita merencanakan segala sesuatu, namun dia tidak berbuat? Merencanakan sesuatu, namun dia tidak berbuat apa-apa. Saya pernah melihatnya, banyak hal yang direncanakan, tapi hanya sebatas ide semata. Hanya sebatas perencanaan semata. Namun pada akhirnya ia tidak mendapatkan apa-apa. Perencanaan tanpa pelaksanaan itu sama saja dengan nol. Tidak memberikan dampak perubahan apapun. Jadi perkataan dan tindakan harus berjalan bersamaan supaya dapat menciptakan suatu hal yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan iman. Jika hanya diucapkan di bibir saja, tanpa adanya tindakan, sama dengan omong kosong. Ibarat tong kosong nyaring bunyinya. Demikianlah orang yang mengakui kalau dirinya memiliki iman yang teguh, tetapi tidak terlihat dari perbuatannya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini ingin memberitahukan kita bahwa Tuhan hendak mengajarkan kepada kita bahwa hidup sebagai orang Kristen haruslah selalu bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah yang baik. Beriman kepada Tuhan bukan hanya sebatas ucapan di bibir semata, tetapi haruslah tampak dalam perbuatan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah iman kita bertumbuh dengan baik? Dan buah yang telah kita hasilkan dari iman kita kepada Yesus Kristus juga sudah baik? Inilah yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Sehingga kita tidak hanya menjadi pengikut Tuhan yang tidak mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pengikutnya. Tetapi Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini melalui renungan ini. Tampilkanlah imanmu melalui perbuatanmu, melalui perkataanmu, melalui sikapmu, dan tunjukkan karaktermu adalah karakter orang yang memiliki iman yang luar biasa, yang menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan. Amin. Terima kasih Bapak atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa iman bukan hanya sekedar ucapan di bibir saja, tetapi itu nyata dalam kehidupan praktek kami sehari-hari selama di muka bumi ini. Ajari kami Tuhan sebagai pengikut-Mu, agar kami tidak menjadi batu sandungan, melainkan kami Kau pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang mendatangkan berkat dalam hidup kami, sesama kami, dan dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, berkati istirahat kami malam hari ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. HKBP Kernolong, untuk tanggal 12 Oktober nanti kita akan mengadakan pesta besar, yaitu Pesta Gotilon bagi gereja kita. Karena itu perlu pemahaman apa itu Pesta Gotilon. Pesta Gotilon adalah salah satu tradisi penting dalam gereja Batak, khususnya di lingkungan Huria Kristen Batak Protestan dan beberapa gereja denominasi Batak. Kata Gotilon berasal dari bahasa Batak yang berarti hasil panen atau buah berkat. Maka Pesta Gotilon pada dasarnya adalah perayaan syukur atas berkat Tuhan, khususnya hasil panen dan rezeki yang diberikan sepanjang tahun. Maknanya dapat dipahami dalam beberapa hal. Yang pertama, ungkapan syukur kepada Allah. Pesta Gotilon menjadi wujud nyata pengakuan jemaat bahwa semua hasil kerja, panen, rezeki, dan kehidupan berasal dari Tuhan. Syukur ini diwujudkan dalam ibadah, doa, dan pemberian persembahan. Yang kedua, persembahan hasil terbaik. Dalam Gotilon, jemaat membawa hasil bumi, hasil ternak, atau berkat lain sebagai persembahan. Hal ini melambangkan pengembalian sebagian dari berkat yang sudah Allah berikan, sama seperti tradisi umat Israel mempersembahkan hasil sulung mereka. Yang ketiga, pemeliharaan kebersamaan. Pesta Gotilon biasanya dirayakan dalam suasana meriah, penuh kebersamaan, makan bersama, dan saling berbagi. Artinya, pesta ini tidak hanya bersifat individual, tetapi meneguhkan ikatan sosial dalam jemaat. Yang keempat, pengajaran iman. Lewat Gotilon, jemaat diajar untuk tidak melupakan Tuhan. Di tengah keberhasilan atau kelimpahan, setiap panen atau rezeki bukan semata hasil usaha manusia, tetapi tanda kasih karunia Allah. Yang kelima, solidaritas diakonia. Dalam praktiknya, hasil Gotilon juga bisa dipakai untuk mendukung pelayanan gereja, membantu yang miskin, atau membiayai kebutuhan sosial. Jadi pesta ini mengingatkan bahwa berkat yang diterima bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, makna Pesta Gotilon bukan sekedar pesta adat atau tradisi tahunan, tetapi menjadi momentum iman, mengingatkan jemaat bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dan bahwa hidup yang diberkati harus diteruskan dengan rasa syukur, solidaritas, dan pengabdian kepada Allah serta sesama. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mendukung Pesta Gotilon ini agar menjadi sukacita bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, orang Samanginang, jemaat HKBP Kernolong. Dalam rangka mensyukuri kasih Tuhan, panitia telah menyiapkan serangkaian kegiatan yang bukan hanya mengisi kebersamaan kita, tetapi juga mempererat persaudaraan dan meneguhkan iman kita bersama. Izinkan saya menyampaikan susunan acara perayaan ini. Pertama, pada hari Sabtu 13 September akan dilaksanakan berbagai perlombaan. Kita akan mengadakan perlombaan catur, perlombaan menghias nasi goreng. Kita akan melanjutkan dengan perlombaan karaoke, baik untuk kategori anak-anak maupun orang dewasa. Kedua, pada Sabtu 20 September 2025, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah syukur dalam rangka HUT ke-106 HKBP Kernolong. Ketiga, pada Sabtu 4 Oktober, kita akan melaksanakan kegiatan Payas Joro, yaitu pembersihan gereja dan lingkungan sekitar gereja. Keempat, pada Minggu 5 Oktober, di setiap jam ibadah, kita akan merayakan perjamuan kudus. Dan terakhir, sebagai penutup rangkaian kegiatan, pada Minggu 12 Oktober, pukul 08 WIB, kita akan merayakan ibadah puncak sekaligus perayaan Pesta Gotilon. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hasil dari Pesta Gotilon diperuntukkan sebagai operasional gereja kita.
untuk mendukung kelancaran seluruh kegiatan pelayanan pemeliharaan, sarana prasarana, serta berbagai kebutuhan gereja sehari-hari. Untuk itu, panitia telah melakukan berbagai upaya pengumpulan dana antara lain Silua. Silua adalah bentuk persembahan atau rasa syukur sebagai wujud terima kasih atas berkat Tuhan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang dibawakan kepada Tuhan melalui gereja. Wiksel kegiatan penjualan makanan dan barang yang dilaksanakan setiap hari, minggu pagi dan siang. Penjualan penjepit dasi dan bros. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan penjepit dasi atau bros, silakan menghubungi Sintua Week-nya masing-masing seharga Rp50.000. Kupon bagi jemaat yang ingin mendapatkan kupon, silakan menghubungi Sintua Week masing-masing seharga Rp100.000. Celengan keluarga, setiap jemaat dapat mengumpulkan persembahannya melalui celengan yang telah dibagikan. Kepada masing-masing keluarga, sesuai dengan tema kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, yaitu tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Donasi tunai atau transfer jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat menyalurkannya melalui Bank BRI atas nama Pelita Ferawati, nomor rekening 0965 0100 0008 567, atau melalui QRIS yang terdapat pada gambar berikut.